Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jasantika dalam Break Out Podcast Kabar Banten. Nah, ini obrolan ringan di jeda kesibukan begitu ya. Dan hari ini saya kedatangan tamu, teman lama yang sudah lama gak ketemu. Yang gue lihat udah banyak perubahan, bro. Berubah haluan masih gua. Udah lama gak ketemu. Ini Muhammad Amri. Gue manggilnya Amri. Ya, boleh. Amri, gue lihat di medsos, gue kaget kok. Lu gue sibuk banget gitu ya. Banyak foto-foto di pesawat yang gue lihat. Ini anak yang gue tahu kan lu pegawai pemerintahan ya. Iya. Gak boleh gue sebut pemerintahan mana. Pemkot di Cilegon ya. Salah satu dinas di Pemkot Cilegon. Tapi gue lihat kok ini bukan urusan dinas gue lihat, dan ternyata lu udah keluar sekarang jadi entrepreneur gue dengar. Wah, bisa aja lu, bro. Kan gue kalau orang kan biasanya kalau udah jadi pegawai pemerintahan itu kan udah ada di zona nyaman. Nah, lu keluar dari zona nyaman, kemudian sekarang lu jadi entrepreneur wira swasta. Ya. Apa yang bikin lu berubah haluan, bro, dari zona nyaman lu sekarang ke entrepreneur? Oke. Gua boleh cerita sedikit ya? Boleh ya. Banyak juga nggak apa-apa. Jadi saya pada saat masih jadi pegawai bukan berarti saya kurang bersyukur. Ya, siapa sih yang tidak mau bekerja di instansi pemerintahan? Ya, apalagi zaman sekarang mencari pekerjaan sulit. Ya. Cuman di saat perjalanan saya menjadi pegawai di sana, ternyata saya menemukan sebuah informasi yang menurut saya sangat bagus peluangnya untuk dikembangkan di masyarakat secara luas. Nah, saya coba, ya artinya kalau kita belum pernah mencoba kan tidak akan tahu hasilnya. Saya memberanikan diri pada saat itu, kalau nggak salah tahun 2016. Ya, 2016 itu. Berapa tahun ya? Nah, saya anggap itu tantangan baru, bro. Jadi ketika saya coba, ternyata banyak hal dan pembelajaran. Dan membuat diri saya juga lebih senang untuk bersosialisasi di masyarakat. Informasinya itu yaitu bagaimana kita bisa membangun salah satunya sumber daya manusia yang kita tahu di Indonesia itu sangat minim sekali ya dibandingkan dengan sumber daya alamnya. Makanya saya semangat sekali dan antusias. Nah, setelah 2017 emang kalau jadi pegawai bukan sumber daya, bro? Mungkin hanya sebatas yang artinya itu hanya ruang lingkupnya kan kecil. Nah, terus 2017 teman-teman semua pada sudah melihat perubahan walaupun waktu itu masih kecil. Tapi terus saya programkan, terus saya jalankan. Akhirnya saya mengambil keputusan di situ. 2018 awal saya punya niat untuk mengundurkan diri dari pegawai pemerintahan pada saat itu. Itu baik-baik keluarnya kan? Ya, alhamdulillah. Justru kalau nggak salah saya waktu itu mau mengundurkan diri sempat ditahan surat pengunduran diri saya, bro. Ya, jadi karena mungkin mereka peduli dan kepada saya terutama, lu ngapain sih ibaratnya harus keluar dari Pemda, udah enak kerja di sini kan, udah santai juga, ngapain harus keluar gitu. Pada saat itu juga saya juga banyak pertimbangan. Cuman dinasnya dinas yang ngelola keuangan gua, bro. Iyalah. Lo kan gila gitu masih gua. Ya, bro juga tahu lah. Anak siapa yang nggak mau kerja di sini ya? Iya kan? Ya, bukan hanya penghasilan pokok yang kita dapatkan memang di situ. Cuman ya saya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Dan sampai sekarang ya kegiatan saya ya bersosialisasi, membangun sumber daya di masyarakat, terus juga membuat program-program yang ibarat kata terus berkembang dan inovasi, kreativitas yang lain-lain. Yaitu yang salah satunya yang dilihat oleh bro di medsos saya ya itu hanya sebuah efek samping sebetulnya. Efek samping banyak tuh, bro. Nah, sekarang kan kalau gue lihat
lu sibuk sana kemari mengasih motivasi dan sebagainya begitu ya. Betul. Nah kan bro, kalau kita lihat ketika lu memutuskan untuk sesuatu hal yang baru yang belum lu tahu apa hasilnya, sementara yang lu tinggalkan sudah lu tahu hasilnya. Betul. Nah, ketika pertama kali lu kemudian beralih gitu, ada nggak kekhawatiran bahwa yang lu lakukan jangan-jangan gagal nih gitu? Wah, jadi gini, saya lebih baik mencoba terus gagal daripada tidak pernah berani mencoba sama sekali. Nah, di luar sana kan banyak orang yang sukanya membuat planning atau rencana tapi tidak pernah dicoba sama sekali kan seperti itu. Kenapa saya waktu itu memang bro benar. Pekerjaan saya pada saat itu memang sudah kelihatan betul hasil masa depannya segala macam. Cuman saya juga memiliki pemikiran selain itu. Artinya di luar sana banyak orang yang bekerja mulai dari 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai pensiun mereka. Tapi di akhir kehidupannya atau masa setelah bekerja tersebut, kadang-kadang mereka bukan tambah bahagia bro. Malah kebanyakannya hari ini, ya mohon maaf, saya bukannya harus mengikuti saya semua, bukan. Sekarang kalau misalkan ditanya, kebutuhan itu kan nggak bisa dipungkiri, nggak bisa di stop. Nah, sekarang kita bekerja, dalihnya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Tapi ternyata setelah bekerja puluhan tahun, kebutuhan nambah meningkat. Tapi penghasilan belum tentu mengikuti. Nah, yang terjadi di saat nanti sudah bekerja lama, kebanyakan ini menurut survei masyarakat loh ya, ternyata mereka bukan mau menikmati lelah dari pekerjaan tersebut, tapi malah kepengen bekerja lagi. Kenapa? Karena kebutuhan nggak bisa diberhentikan, nggak bisa di stop. Artinya begini, kalau kita mengikuti gaji itu kan dari bulan ke bulan segitu. Betul. Ya, sementara maksudnya pengeluaran pasti bertambah. Nah, lu melihat bahwa kebahagiaan apalagi pendapatan bisa lu atur gitu kalau lu dengan memiliki sini. Betul. Gua lebih suka ya menjadi entrepreneur ini kan arahnya menjadi seorang pengusaha. Kalau pengusaha itu kan tidak ada yang mengatur ya dari penghasilan, waktu, yang lain-lain. Sedangkan kalau bekerja otomatis dari mulai pagi lu upacara ya sampai sore kan, pulang fingerprint hotel yang lain-lain kan. Jangan lu karena malas fingerprint aja bro. Itu saya hampir setahun itu tidak pernah ikut apel waktu itu. Karena saya fokuskan jam waktu saya di malam harinya saya untuk serius di bidang saya yang saya tekuni sekarang gitu. Jadi saya setiap bahkan dijadikan omongan bro di kantor itu. Iya. Jadi makanya saya daripada aneh gitu ya. Lama kelamaan. Kata gue sih bukan aneh, agak gila. Lama kelamaan kan gak enak. Saya ke teman-teman yang lain ya kan yang satu profesi. Terus daripada nanti berlarut-larut, mendingan saya memberanikan diri untuk mengundurkan diri seperti itu bro. Nah gitu. Sekarang dengan jalan yang pilih sesuai harapan? Alhamdulillah. Jadi 4 tahun belakangan ini bukan hanya materi yang saya dapatkan, tapi juga dari saudara, teman, jaringan, relasi ya seperti itu. Kalau dulu kan lu waktu jadi pegawai kan kebeli tuh kredit mobil walaupun ya second gitu ya. Sekarang baru berarti mobil ini. Justru saya memberanikan diri ngambil mobil pada saat itu saya sudah ketemu jalan yang saya tekuni sekarang bro. Gitu. Jadi itu kan perjalanan 2016. Nah waktu itu juga saya berpikir nggak mungkin kayaknya kalau saya bertahan terus tanpa harus mencari atau menggali informasi di luar sana yang membuat saya seperti ini gitu. Nah sekarang kan kalau entrepreneur atau motivator ketika memberikan solusi ke orang lain kan dia akan melihat elunya juga berhasil apa enggak. Ya betul. Nah sekarang kita tahu bahwa ini pandemi yang luar biasa bro ya. Yang nyari kerja sulit. Betul. Bahkan yang kerja juga di PHK. Nah, lu kena dampaknya nggak? Atau lu punya solusi soal itu buat anak muda? Nah, justru kami melalui program di saat pandemi ini, kami pun melihat terlebih dahulu dengan keadaan atau yang terkena dampak dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, awalnya pun saya di situ ya ada sedikit pertimbangan. Cuman daripada saya tidak berusaha untuk bangkit dan memberikan motivasi kepada orang-orang, kayaknya
orang-orang pada saat itu banyak yang putus asa, bro. Gitu. Sekarang banyak tuh, bro. Banyak. Ya iya, contoh. Saya kan di sini fokusnya sekarang di wilayah Tangerang. Jadi di Tangerang sendiri kalau bicara tentang PHK, sangat banyak ketimbang daerah lain gitu loh. Tapi saya di situ bukan melihat masalahnya. Saya terus mencari solusinya yang kira-kira cocok nih. Apa yang terjadi di masyarakat atau pegawai atau orang-orang yang kena PHK. Di situ saya coba terapkan yang dimaksud solusi tadi. Awal mula banyak orang yang menganggap solusi ini nggak masuk akal. Salah satunya seperti ini. Saya gambarkan peribahasa. Kalau meja hanya punya satu kaki, itu kayaknya nggak seimbang. Meja rusak, bro. Ya, artinya kan cepat teroboh lah, ya goyang gitu. Nah, saya bahasakan ke mereka, bayangkan kalau Anda memiliki meja yang kakinya 4 atau lebih dari 1 atau 2, akan kokoh. Loh, kayak gimana maksudnya, kan seperti itu. Seperti ini, kalau mengandalkan gaji saja satu pekerjaan, ketika ada sesuatu yang darurat dan mendesak, itu belum tentu bisa menolong pada hari itu juga. Lu nyindir gua kayaknya nih. Ya. Ini kayaknya kebanyakan orang. Ya, Terus bro juga kan nanya ke saya, keberhasilan apa yang sudah dirasakan? Saya sih tidak berbicara materi ya, mungkin aset atau yang lain. Saya lebih bicara ke sini. Siapa sih yang hari ini yang tidak mau memiliki kebebasan waktu? Dalam tanda kutip, bukan kita tidak punya kegiatan yang menghasilkan. Saya di sini salah satu yang saya sampai detik ini bangga adalah saya memiliki waktu lebih banyak ketimbang orang lain di luar sana. Jadi saya mau tidur, mau ibadah, mau liburan, yang lain. Ya, bro juga tahu mungkin di media sosial saya. Kadang saya minggu ini ada di Surabaya, ada di. Jadi kerjaan lu jalan-jalan, ya jalan-jalan. Banyak teman-teman yang ngomong juga seperti itu. Itu kan bukan berarti saya itu menghambur-hamburkan uang, bukan. Tapi memang itu ada suatu kegiatan. Kerjaan juga. Nah, pekerjaan. Jadi kerjaan lu sekarang main. Jadi kerja sambil liburan. Nah, gitu. Tapi ya, kalau di luar sana mungkin itu kan biasanya sudah ada terjadwal. Kalau saya kadang-kadang, ini jujur bro, ini tahun 2020 saja saya tiap bulan keluar kota. Itu bukan berarti saya menghamburkan, bukan. Jadi dari mulai tiap bulan kemarin itu saya diundang untuk mengisi acara dan ada pemberian apresiasi berupa penghargaan. Saya juga nggak pernah berpikir dan meminta seperti itu, apalagi ibaratnya memohon harus diapresiasi atau diberikan penghargaan. Saya tidak pernah berharap. Tapi nggak tahu kenapa, ini cerita sedikit, waktu bulan Agustus saya diundang di Surabaya. Itu saya diberikan penghargaan sebagai anak muda yang selalu bekerja keras dan tanpa putus asa. Saya juga bingung, padahal saya juga manusia biasa, ada titik jenuhnya dan yang lain-lain gitu. Tapi emang gue dari aura lo semangat aja. Tapi seorang Amri itu pernah putus asa gak sih? Putus asanya saya itu saya kembalikan kepada Sang Kuasa. Jadi gini. Jadi lo ikhlas aja gitu? Jadi bukan ikhlas, bukan pasrah juga. Jadi saya berusaha dulu semaksimal mungkin yang saya mampu. Hasilnya terserah ya. Terus saya percaya sekali dengan hadis, salah satunya adalah Allah tidak akan memberikan suatu cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Saya sangat percaya itu. Jadi ujian lu pasti lu mampu. Jadi ketika gue punya masalah nih bro, gue lebih baik gelar sejadah daripada gue harus tulis di media sosial atau status WA. Tuh. Itu nggak ada solusi, yang tahu, yang ada orang lain tahu masalah lu. Nah, malah orang nanti malah ke saya tambah bete lah, malas cengeng lu. Nah, nanti menghindar. Bukannya teman tambah ini respon, malah tambah ya maaf ya, bukan respect akhirnya kan, malah tambah males kalau. Soal itu gue sepakat. Ya, seperti itu bro. Nah, sekarang nih nggak banyak orang yang mampu memberikan solusi di tengah kesulitan pandemi COVID. Apa program lo yang bisa lo lakukan di tengah pandemi ini? Ada? Oke, jadi pandemi ini dimulai kalau nggak salah bulan Maret ya. Ya pada saat itu
perjalanan bulan Maret sampai bulan September, jujur saja bro, banyak sekali program yang saya jalankan ini perintangan, tantangan, bahkan masalah ya belum bisa diterima khalayak banyak. Tapi di bulan Oktober saya menemukan sesuatu yang menurut saya ini akan gempar. Kenapa? Sekarang gini, pemerintah memiliki program yang sangat bagus. Contoh, melakukan 4M ya untuk mencegah. Dan kita tahu di Indonesia banyak sekali korban COVID ya bertiap harinya kan meningkat. Nah, kalau kita menegaskan atau sampai terus-menerus untuk pencegahannya dengan cara 4M saja, itu pun menurut saya sudah bagus. Tapi kalau ditambahkan satu lagi, M juga? Bukan. Apa tuh? Jadi ini programnya untuk mencegah, bukan hanya orang-orang yang sudah jadi korban, dan ini untuk orang-orang yang masih sehat. Salah satunya, nih, ketika para instansi atau aparat atau TNI melakukan razia justisi yang lain-lain untuk mengarahkan masyarakat menggunakan masker dan yang lain-lain, itu kadang-kadang banyak juga masyarakat yang masih ngeyel bro. Dan ya sampai detik ini pun masih banyak gitu, karena masyarakat kita cenderung kalau belum ada yang terjadi di wilayah atau daerahnya, mereka belum memiliki kesadaran, betul ya bro. Terus solusi yang saya maksud ini adalah momok masyarakat sekarang ini, banyak orang yang sakit tidak berani. Nah ini saya survei dulu ini juga ya, bukan hasil pemikiran saya, untuk pergi ke pusat kesehatan atau rumah sakit. Karena apa? Mereka yang ditakut atau kekhawatiran mereka yang terjadi, takutnya nanti disangka COVID, pasien positif, seperti itu. Jadi sekarang orang sakit takut ke rumah sakit. Iya. Nah sekarang bro lihat deh, sekarang kita punya tetangga yang sakit, contoh pilek atau panas atau batuk. Sekarang lebih baik mereka mengkonsumsi obat yang ada gitu, ketimbang untuk diarahkan ke rumah sakit. Kenapa? Karena momok mereka itu udah paranoid duluan. Gitu. Nah kaitannya dengan proyek lu apa tuh? Nah jujur aja nih, gua bro punya program ini untuk masyarakat banyak ya. Mimpi gua sih pengennya ini meluas. Banten minimal? Ya minimal Banten. Karena gua tinggal di Banten dan gua lahir di Banten gitu loh. Jadi programnya adalah terapi kesehatan masyarakat secara gratis. Nah, program ini sudah dirilis semenjak bulan Oktober ya. Itu sudah berjalan di Jawa Timur, di Jawa Barat. Nah, ini insya Allah hari Jumat besok nih, bro. Gua rilis di wilayah Banten, salah satunya masuk ke wilayah pemerintahan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Ada dua nih nanti, dua kecamatan yang saya akan realisasikan dengan program terapi kesehatan secara gratis untuk masyarakat. Nah, kalau terapi gratis itu karena program kesehatannya. Ya. Nah, dari sisi entrepreneur dalam pemberdayaan ekonominya apa kaitannya? Ada. Nah, nanti di sana masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari terapi kesehatannya tadi, itu bisa menimbulkan suatu nilai ekonomi yang menunjang, bro. Contoh, kalau kita memiliki tubuh yang sehat, ya kita juga kadang kurang sadar bagian tubuh kita ini kan belum tentu sehat, betul ya? Yeah. Nah, salah satunya terapi bagian dalamnya ini menggunakan air mineral, ya, bentuk kemasan atau air mineral yang ibarat bisa diminum lah intinya, seperti itu. Dengan cara apa? Nanti di pusat terapi gratis itu kami menyediakan sebuah warung-warungan, bro. Nah, untuk menyediakan air mineral. Jadi lu nyiapin fasilitas terapi gratis. Terapi gratis. Di situnya lu bikin warung. Wah, warungnya itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat itu juga. Jadi nggak mesti semuanya dari saya dong. Betul ya kira. Ya kalau semua. Kalau ada, tapi kan itu nanti kerumunan ke, bro? Insya Allah kalau diatur dengan tahapan, misalkan hari ini per RT. Jadi ya sistemnya seperti itu. Jadi tidak. Berarti lu melibatkan aparatur pemerintah ya, camat, lurah. Instansi 4 pilar. Jadi
saya pun datang ke setiap daerah, saya pasti menemui mereka dulu. Jadi biar mereka juga mengerti program yang saya akan canangkan, dan dan tujuan kami adalah supaya memiliki dukungan juga dari 4 pilar tadi, dari TNI, Polri, ya camat, lurah, dan masyarakat atau RT RW atau kaderisasinya seperti itu. Ya kalau digali potensi ekonominya, ini jangka panjangnya luar biasa, bro. Oh, kalau lu bongkar ya, lu malas bongkar takut ada yang duluan. Nah, gini, saya kadang dibilang seperti ini, untuk wilayah Banten, Jawa Barat sendiri kan, mitra-mitra kami pun menganggapnya number one, bro. Ya, jadi kalau misalkan bicara dengan kapasitas peluang ekonominya, ya mungkin bro juga sebagai sahabat saya, ya mungkin tidak pernah ibaratnya, artinya ya ini perjuangan kita mulai di sini gitu loh. Jadi kita juga jangan sampai putus tali silaturahmi. Iya, iyalah. Apalagi kalau lo untung ya, gue pasti telepon lo. Nah, target lo apa, Mri, dari proyek lo ini nanti? Pertama pemberdayaan masyarakat. Ya. Artinya kan kalau di pandemi ini memang salah satu kekuatan yang bisa dimunculkan adalah UMKM ya. Nah, betul. Menurut lo apakah itu juga bagian yang akan menjadi target tuh di proyek besar ini? Nah, berbicara tentang UMKM, brother kan sudah tahu, saya juga aktif di salah satu lembaga yang pernah juga brother dari pengurusnya. Ya, atau saya sebutkan saja. Kadin. Ya. Jadi gini, ini kan sebetulnya ruang koordinasi saya juga dengan rekan-rekan di Kadin. Terus mimpinya bukan hanya segelintir masyarakat yang merasakan. Saya kepengen ini semuanya merata. Artinya bukan hanya bicara tentang program kesehatannya atau UMKM. Ini banyak hal nanti. Bahkan salah satunya membuat sebuah kesempatan untuk menjadi lapangan pekerjaan yang baru, bro. Ya, contoh. Setiap orang yang datang, pasien yang akan mengikuti terapi, itu kan saya pasti membutuhkan 1-2 orang untuk mendata. Contoh ya, contoh ada orang yang punya penyakit, terus datang ke tempat terapi saya, terus misalkan penyakitnya stroke, pastinya kita nanya biodatanya. Iya. Dicatat melalui KTP tadi, namanya siapa, RT berapa, RW berapa, ya kan, keluhannya apa, seperti itu. Otomatis kan kalau saya sendiri yang menghandle tidak mungkin, bro. Banten ini luas, betul ya kira-kira. Jadi lu ada rekrutmen pegawai. Kalau rekrutmen mungkin tidak, kemitraan. Oh, memberdayakan sekitar. Contoh juga misalkan ada milenial itulah, yang baru lulus kuliah, ya kan, yang sudah mencari kerja kemana-mana tapi belum dapat juga, seperti itu nanti akan terjadi. Bayangkan di Banten ada berapa kelurahan dan kecamatan? Banyak ya kira-kira? Banyak. Sampai lupa gua. Coba kalau misalkan per kelurahan 2 orang saja yang menjadi orang yang membantu saya, itu juga bisa dikatakan sebuah peluang lapangan pekerjaan baru kan? Belum orang terapinya gratis. Betul. Nah, terus kenapa harus pilih tempatnya di tempat kelurahan atau kecamatan? Ini kan bergelutnya dengan masyarakat. Langsung di masyarakat. Masyarakat, betul ya kira-kira? Jadi masyarakat lebih antusias pastinya ketimbang untuk ya tadi itu saya bilang. Nah, legalitasnya jelas di kantor kelurahan. Nah, pinter. Gitu. Jadi saat ini juga saya sudah memesan beberapa perlengkapan terapisnya. Nanti kita pasangi alat di ranjang pasiennya itu kurang lebih 5 alat. Nah, itu nanti itu terapinya itu untuk bagian luar. Dari mulai saraf kepala, terus punggung, sama tulang ekor, sama telapak kaki 2. Nah, orang yang datang itu bisa menikmati terapi secara gratis dan itu bisa dilakukan berulang-ulang. Artinya kesehatan itu kan nikmat dari Sang Kuasa. Ya, orang yang sakit sembuh atas Sang Kuasa juga.
Karena metode kita kan hanya media perantara. Syariat kalau kata orang Sunda kan gitu bro. Ada orang Banten ya kan? Tapi tidak seperti makan cabai. Ya artinya orang yang terapi baru 1 kali boleh balik lagi. Kenapa? Gratis. Kapan lagi kita? Tapi bolak-baliknya itu menciptakan dampak ekonomi. Nah, kayak saya bilang tadi, itu dari nilai UMKM-nya, belum lagi dari Ya nilai. kayak misalnya kalau gua berobat ke situ nganter ibu gua gitu ya. Nah, Gua kan nunggu tuh bro. nunggu. Kan gua harus jajan ya. Butuh kopi, butuh roti, Iya. butuh makan. Butuh rokok. Jadi lu Gitu. siapkan itu. Siapkan, tapi itu nanti saya berikan kesempatan kepada masyarakat setempat supaya Yang mengisi itu. yang mengisi. Kalau saya semua nanti dikiranya arogan. Untung lu di mana tuh? Terus untung lu di mana itu? Kalau saya nanti sistemnya hanya ngontrol saja. Ya, nantinya kalau ini sudah berjalan semuanya. Lu pasti nggak bilang-bilang kalau soal untung ya. Jangan bilang-bilang ya. SW aja ke gua untungannya. Kalau bicara untung, ya itu memang kelihatannya kecil. Tapi kan Bergulir. bergulir bro, rutin. Jadi nggak penting kecil gedenya, yang penting sering ya. Ya, Kalau gede cuma setahun sekali, dah mending setahun sekali. Nah sekarang saat pandemi mana yang untungnya gede nggak ada. Iya, benar. Malah yang gede aja jatuh kok. Iya. Betul ya kira-kira. jangan ngomongin gua lagi. Iya. Bahkan ada suatu rencana yang besar pun di saat pandemi Berantakan. ini berantakan. Ada orang yang mau beli ini beli itu aja nggak jadi, transaksi segala macam, betul? Tuh. Mendingan kecil tapi mayang bro, betul ya kira-kira? Iya, mayang bahasa. Iya, Maksudnya mayang, bro. mayang Terus gitu. menerus. Iya, terus Orang ada menerus. yang nggak ngerti mayang. Nah. Mayang itu terus menerus. Terus menerus, ya berkesinambungan seperti air tadi. Kalau misalkan air ini sudah terpasang pipa ke saluran air yang kita butuhkan kan terus ngalir gitu. Pasang ini aja ember ya. Nah, sumbernya itu dari mana ya kan? Sumbernya itu Perputaran dari ekonomi tadi. Nah, gitu. Itu yang kecil. Ini ada yang gede. Nah, gitu. Tapi saya nggak mau bongkar sekarang. Nah, ini dia cara ini. Nah, Iya. Jadi kalau kembali nih dengan posisi sekarang, artinya lu merasa sudah pilihan lu udah tepat ya. insya Allah. Ya nggak kepikiran lagi lu mau jadi pegawai pemerintahan itu nggak? Ya untuk hal seperti itu mungkin pastinya sedikitnya ada. Cuman saya lebih kepada begini. Saya belajar untuk jadi orang yang benar-benar rendah hati. Terus- Tadinya rendah diri apa gimana? Ya enggak. Itu yang jelas gitu. Iya. Ya, jadi di sini juga saya berupaya terus meningkatkan kebijaksanaan, sikap yang lain-lain, tidak gampang terlena, ya kan? Tapi jujur aja untuk saat ini saya lebih banyak senyum. Karena kenapa? Harapan di saat pandemi ini ternyata sudah ada titik terang. Nah, dan beberapa instansi baik aparat yang lain pun ini sangat antusias, bro. Iya. Jadi mereka sangat mendukung sekali dengan adanya program seperti ini gitu. Ya artinya solusi lah daripada memiliki sebuah penyakit untuk datang ke pusat kesehatan atau ke rumah sakit mereka memiliki momok ketakutan atau kekhawatiran tadi. Nah, saya berikan terapi gratis. Nah, tempatnya ini di ruang lingkup memang pelayanan masyarakat seperti itu. Jadi lu sampai bisa ngelihat keuntungan di balik pandemi. Ya bahkan jujur nih saya cerita sedikit. Ini Lu dari sedikit mulu panjang bener. ya nggak apa-apa. Ya. Gini loh maksudnya. Tapi saya ini malu ngomong kayak gini sebetulnya. Tapi harapan saya setelah dirilis nanti dari pribadi saya, mimpi saya ini pengennya menyeluruh. Oh, Sebanten. Iya. Lu pengen akses PWH maksudnya? Iya. Pak Andika. Oh. Oke, biar gua totek nih. Ya jangan. Nggak ada sih nomornya, nggak ada. harapan. Oh, Belum tentu juga mereka. Ya karena kan kalau gua lihat ini, gua kan mikirnya gini nih, kalau nggak jauh sebelum pandemi nih ya, kalau Ya. kita bicara soal layar tancap aja, itu kan orang rame, pedagang rame. Betul. Artinya perputaran ekonomi nggak usah jauh-jauh, suka ada pasar kayak gitu ya, yang Ya. Korsel tuh, itu kan pasti rame ya. Ya. Kebayang sih, gua begitu. Oh iya, kalau satu hari 10 orang aja, yang nganternya minimal 1 atau 2, Betul. kebayang tuh ya. Ya. Ini apalagi banyak. Hanya mungkin yang lu pikirkan
soal potensi kerumunannya. Nah, yang itu. Tapi bahwa itu kemudian ada yang di kelurahan, betul. Bahwa kalau di pemerintahan kan artinya ada prosedur-prosedur yang SOP tadi. Nah, jadi prosedurnya ini yang nanti saya fokuskan. Karena saya juga nanti kan melibatkan Binamas, Babinsa, yang nanti mereka mengontrol dan monitoring untuk prokes di saat pandemi loh ya. Tapi mudah-mudahan kan pandemi ini juga memang nggak ada yang tahu sampai kapan. Cuman kami berharapnya semua manusia di dunia ini kepengennya ya segera. Ya, ada vaksin bro. Nah, gitu. Ya, mudah-mudahan kita masuk dalam kategori yang divaksin lah. Kalau nanti mungkin sudah tidak ada COVID lagi, mungkin yang dikatakan bro itu membludak pasti. Ya, cuman saat ini kita mengikuti aturan atau prosedur prokes. Okay. Nah, seperti itu. Dia tahapannya adalah. Lu akan mulai kapan minggu ini ya? Di mana? Hari Jumat. Di mana? Di Kabupaten Serang. Hari Jumat, insya Allah masuk wilayah Kabupaten Serang. Okay. Boleh kasih info gua nanti. Ya. Gua lihat gimana. Jadi gini, kenapa saya tertarik dengan wilayah yang diapit 4 kabupaten? Di wilayah nanti yang saya rilis ini adalah yang pertama, salah satunya ya lu tau lah. Di sana sekarang mulai terkenal adanya Citra Maja. Oh iya, Tangerang, Lebak, Kabupaten Serang, Bogor ya. 4 kabupaten langsung. Plus 1 provinsi beda. Nah, Bogor kan beda provinsi bro. Tapi kan di situ juga saya juga kan di wilayah Kabupaten Serang karena ada lembaga tadi kan. Mudah-mudahan supportingnya lebih luas. Ngomongnya lo Kadin, bilangin Kadin gitu. Saya kan bro, kenal nggak sama ketua yang baru ya? Pengurus junior bro. Ya kan. Gantiin gua ya. Ya, okay. Brother kan di situ juga sebelumnya kan. Itu jangan bilang gua nggak terlalu aktif. Tapi kita memang sempat membangun sama-sama soal Kadin ya, Kabupaten Serang waktu itu ketuanya Pak Didi ya. Pak Didi. Selesai gua juga sibuk bro, sibuk podcast ya. Jadi gua bukan mundur lah. Memberikan kesempatan ke yang lain. Betul. Jadi kita sama-sama dalam satu wadah. Cuman bedanya, kalau gue kembali ke rumah, nggak kembali ke rumah, emang rumah gue di Kabar Banten kan? Iya. Makanya gue kaget. Ini pindah haluan saya bilang anak. Gitu. Tapi kan semangat lu sudah luar biasa bro. Di saat orang sekarang frustasi mau ngapain begitu ya. Jangan kan mikirin kerjaan, mau keluar rumah aja, bingung mau ngapain. Cuman kan di sini juga saya tidak merasa paling pintar atau paling hebat bahkan menjadi pahlawan kesiangan. Saya tidak mau dianggap itu karena saya diarahkan untuk bidang-bidang seperti bro bilang politik lah, saya nggak ngerti. Saya baru belajar, masih tahap merintis gitu loh. Gue nggak pernah berpolitik bro. Nulis berita politik. Oh gitu. Iya dan betul. Sekarang kayaknya sulit jadi pahlawan kesiangan. Masa? Kesorean malah. Kalau siang aja belum bangun jadi. Kemaghriban. Kalian buka puasa gitu ya. Mau jadi pahlawan apa? Yang sekarang kalau menjadi pahlawan di rumah aja kata BNPB. Betul. Jadi nggak menambah potensi penyebaran COVID. Sip. Amri, terima kasih banyak. Sama-sama bro. Amri, mantan pegawai. Yang keluar jalur. Oke, terima kasih banyak kan. Sip. Oke, Nabila Kabar Banten TV. Demikianlah obrolan kita dalam breakout podcast Kabar Banten TV. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.